Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan tawasul terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ala dzurriyyati wa ahli baitil kiram sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab kedua, yaitu tentang sholat hajat, ya, sholat hajat. Dimana bab sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang sholat istikharah. Sholat istikharah masih ingat apa? Istikharah secara bahasa berarti meminta untuk dipilihkan, yang memilih mana yang terbaik. Itu adalah sholat istikharah. Sekarang kita akan sholat hajat. Sholat hajat itu kita akan bahas, ya. Silahkan kalian siapkan bukunya, buku tulis dan buku muatan lokal keagamaannya. Silahkan yang ini, ya. Silahkan untuk dipersiapkan. Kita akan membahas pada halaman 8, yaitu bab kedua tentang sholat hajat. Baiklah, saya akan membacakan dengan secara sistematis, ya, mulai dari poin A tentang pengertian sholat hajat, nanti sambil lalu saya jelaskan. Baiklah anak-anak, harapannya dalam kita membahas hari ini tentang bab sholat hajat ini, kalian dapat melaksanakan sholat hajat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengetahui tata cara bagaimana sholat hajat, kemudian setelah itu dipraktekkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya seperti itu dari kita belajar tentang bab kedua sholat hajat ini. Karena seseorang itu kalau mengetahui ilmunya, maka mempunyai potensi untuk mengerjakan. Tapi jika seseorang itu tidak mengetahui ilmunya, maka tidak akan pernah mengerjakan seumur hidupnya, ya. Jadi kita hari ini kita belajar tentang sholat hajat. Semoga Allah mudahkan kita semuanya melaksanakan sholat hajat. Untuk sebagai apa? Semakin kita itu agar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita mulai tentang A pertama, ya, poin A, yaitu pengertian sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang memiliki keinginan atau hajat, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan manusia. Jadi sholat hajat ini adalah sholat yang dilakukan ketika seseorang memiliki suatu keinginan, ya. Jika memiliki keinginan, misalkan menginginkan pengen pergi haji, ya, atau pengen pergi umroh, maka cara memintanya kepada Allah itu prosesnya yaitu dengan cara melakukan sholat hajat, ya. Semoga hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan ingin apa lagi, ya, contohnya, ya, selain pergi umroh, misalkan pokoknya segala hajat kita lah, segala hajat kita. Misalkan ingin mempunyai perusahaan atau dan lain sebagainya. Saya tidak dapat membatasi kalau hajat itu, karena keinginan kita ini kan banyak, ya. Keinginan kita ini kan banyak. Jadi kalian apapun hajat kalian itu silahkan minta kepada Allah dengan cara sholat hajat ini. Kalau kemarin kita membahas tentang sholat istikharah itu agar kita dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik, sedangkan sholat hajat ini jika kita mempunyai keinginan, mintanya dengan cara melalui sholat hajat.
Kemudian nanti jika ada dua pilihan atau banyak pilihan, itu caranya dengan melaksanakan sholat istikharah agar dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik untuk diri kita. Baik itu terbaik dari segi dunia atau sampai nanti ke akhirat, ya. Oke, baiklah, kita akan bahas tentang hadis sabda Nabi Muhammad SAW. An Abdillah bin Abi Aufa qala Rasulullah SAW, man kanat lahu ila Allah hajatun aw ila ahadin min bani adama falyatawadda falyuhsin wudu'a thumma yusalli rak'ataini thumma yuthni 'ala Allah wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil 'arsyil 'azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya lakaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Yang artinya dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai hajat dalam kurung keinginan, ya, kepada Allah atau kepada seorang dari anak Adam. Nah, maksudnya hajat ini baik hajatnya itu urusannya dengan Allah atau kepada sama manusia, ya. Kemudian maka hendaklah dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat memuji kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dzamban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala hajatan hiya lakaridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Jadi yang dibaca itu mulai dari ini, la ilaha illallahul halimul karim, yang sebelum thumma liyaqul, ya, thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim sampai akhir itu yang dibaca. Yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang maha lembut lagi maha pemurah. Maha suci Allah, Rabb pemilik arsy yang maha agung, segala puji bagi Allah semesta alam. Aku mengharap rahmat-Mu, ketetapan hati untuk meraih ampunan-Mu, mendapatkan keberuntungan dengan segala kebaikan dan keselamatan dari segala perbuatan dosa. Jangan Engkau biarkan dosa padaku kecuali Engkau mengampuni, dan janganlah Engkau biarkan kegundahan kecuali Engkau membukakannya, dan jangan Engkau biarkan kebutuhan-kebutuhan yang Engkau ridai kecuali Engkau penuhi, Zat yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Tirmidzi 441. Jadi sumbernya ini berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda bahwasanya jika kalian mempunyai suatu hajat, maka berwuduklah, kemudian sempurnakan wuduk kalian dan sholatlah 2 rakaat, yaitu sholat hajat. Ini sudah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang B, tata cara sholat hajat. Kita akan membahas tentang bagaimana sih tata cara sholat hajat. 1. Sholat hajat dilaksanakan sebagaimana sholat sunnah lainnya. Jadi sama, sholat hajat sama dengan sholat istikharah. Tata caranya juga sama. Nanti yang berbeda di apa? Nanti akan dijelaskan. Kemudian, namun sebaiknya dilaksanakan bukan waktu yang dimakruhkan, kecuali jika hajatnya mendesak dan tidak bisa diundur. Jadi sholat hajat ini sebaiknya tidak dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan, ya, kecuali hal tersebut misalkan mendesak, ya, misalkan hajatnya itu mendesak, terburu-buru, misalkan sholatlah hajat. Supaya apa? Ini supaya ada hubungan, ya. Artinya sholat hajat ini kita membangun komunikasi dengan Allah, supaya hajat-hajat yang kita miliki ini tidak menjadikan kita ini semakin kafir, semakin ingkar terhadap apa-apa atas pemberian Allah. Ya, sholat hajat itu intinya seperti itu sebenarnya. Kemudian tata caranya yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, itu niat sholat hajat. Kedua, setelah membaca surat Al-Fatihah,
pada rakaat pertama lebih utama membaca surat Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Nah, di dalam sholat hajat ini ada tata cara tertentu, ya. Lebih utamanya setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama, suratnya itu membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhirih sebanyak 10 kali. Dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Namun di rakaat kedua, rakaat pertama tadi apa? Membaca surat Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhirih itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah sholat ia berdoa kepada Allah dengan tata cara yang biasa, yaitu memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, dan memanjatkan keperluan kepada Allah dengan doa apa saja yang benar. Tetapi baik juga untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini. Jadi tata cara berdoa ini yang pertama apa tadi? Yaitu memuji Allah. Ya, memuji Allah. Kemudian setelah memuji Allah bersolawat. Solawat ini merupakan kunci untuk membuka pintu-pintunya Allah. Jadi kalau kalian berdoa tidak didahului dengan solawat, bisa jadi doa kalian itu tertolak. Ya, jadi setiap kalian berdoa kepada Allah itu awalilah dengan cara ini tuntunannya yang pertama tadi memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Doanya seperti apa yang diajarkan oleh Nabi? La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli itsmin la tada' li dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Yang langsung artinya ini tadi yang sudah saya baca itu di awal tadi ya, tata cara doanya dalam sholat hajat. Tidak ada ilah atau Allah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang maha lembut lagi maha pemurah. Maha suci Allah, Rabb pemilik arsy yang maha agung, segala puji bagi Allah alam semesta. Aku mengharap rahmatmu, ketetapan hati untuk meraih ampunanmu, mendapatkan keberuntungan dengan segala kebaikan dan keselamatan dari segala perbuatan dosa. Jangan engkau biarkan dosa padaku kecuali engkau mengampuninya, dan jangan engkau biarkan kegundahan kecuali engkau membukakannya, dan jangan engkau biarkan kebutuhan dan engkau ridai kecuali engkau penuhi zat yang maha pengasih. Jadi doanya ini sesuai dengan apa yang kita maksud ya di dalam doa itu. Kalau kemarin sholat istikharah itu kan ada juga doa tersendiri. Nah di dalam sholat hajat ini juga ada doa-doa tersendiri. Contohnya yang ini sholat hajat ini, dan jangan engkau biarkan kegundahan kecuali engkau membukakannya, dan jangan engkau biarkan kebutuhan yang engkau ridhai kecuali engkau penuhi. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, doa itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin hanya sampai di sini ya untuk pembahasan sholat hajat ini, sampai di sini saja. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk bertanya ya anak-anak, nanti saya jawab ya. Mungkin cukup sampai di sini, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di bab-bab selanjutnya.